Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali ya teman-teman untuk persiapan USP. Nah, pada sesi video kali ini kita akan membahas tentang program linier bab 9 ya. Nah, apa saja yang akan kita pelajari? Yang pertama, nanti kita akan menentukan persamaan garis ya. Di sini ada 3 bentuk cara menentukan persamaan garis. Nah, yang akan sering kita gunakan nanti di nomor 3, poin nomor 3 ya. Persamaan garis yang melalui titik O 0,A dan B, 0 adalah, nah, nanti disajikan grafik seperti ini ya. Ada sumbu X, sumbu Y, kemudian ada sebuah garis lurus. Nah, misalkan di sini itu nilainya adalah A, kemudian yang di sumbu X itu nilainya adalah B, maka persamaan garis lurus ini bisa kita tuliskan AX plus BY sama dengan A kali B ya. Jadi ditukar. A itu kan ada di sumbu Y, maka dituliskannya AX. Kemudian B itu kan ada di sumbu X, dituliskannya BY gitu. Plus BY gitu ya. Kalau B-nya min misalkan negatif gitu ya, berarti di sini juga min. Karena ini plus gitu, berarti ini plus BY sama dengan A dikali B. Jadi, kalau ada gambar seperti ini, berarti persamaan garisnya adalah AX plus BY sama dengan AB. Nah, ini kalau persamaan garisnya. Nah, bagaimana kalau kita mencari daerah yang diarsir atau himpunan penyelesaian program linier? Nah, kita hanya perlu untuk merubah tandanya saja, teman-teman. Jadi yang awalnya sama dengan, ini nanti akan kita ganti menjadi kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan. Syaratnya apa? Syaratnya ini ada dua ya, dua kondisi. Jika AX plus BY kurang dari sama dengan AB, maka daerah penyelesaian berada di sebelah kiri garis. Daerah penyelesaian itu biasanya adalah daerah yang diarsir ya. Jadi daerah yang diarsir itu terletak di sebelah kiri. Kiri berarti sini ya, kiri garis gitu. Maka tandanya kurang dari sama dengan ya. Kemudian yang kedua, jika AX plus BY lebih dari sama dengan AB, maka daerah penyelesaian berada di sebelah kanan garis. Nah, kalau yang diarsir nanti itu di sebelah kanan, maka tandanya lebih dari sama dengan. Gitu. Nah, di sini sudah Miss Tias berikan gambarnya ya. Letak kiri dan kanan daerah penyelesaian dengan syarat koefisien X positif. Atau X-nya itu A-nya itu ya, A-nya itu positif atau lebih dari 0. Nah, kiri itu di mana? Ya di sini, kiri. Ini di kanan garis. Kalau garisnya condong ke kiri kayak gini, nah berarti kanannya jadi sini, kanan garis. Ini kiri garis. Kalau garisnya lurus ya ini di kiri, yang itu di kanan. Nah, kalau seperti ini, nah maksudnya yang atas itu terletak di kiri, yang bawah itu di kanan garis. Tapi nanti yang akan sering keluar itu yang bentuk ini ya, yang pertama dan yang kedua ya, ini yang akan sering keluar itu ya. Jadi kalau yang diarsir itu sebelah kiri, berarti tandanya kurang dari sama dengan. Tapi kalau yang diarsir sebelah kanan, berarti lebih dari sama dengan. Begitu. Kemudian selain itu nanti kita juga akan belajar tentang fungsi tujuan, nilai maksimum, nilai minimum ya. Lebih ke soal ceritanya nanti teman-teman. Nah, cara mencarinya gimana? Biasanya kan nanti akan diketahui gambar seperti ini ya. Atau di soal itu nanti akan ada dua pertidaksamaan gitu. Nah, kita diminta untuk mencari biasanya itu adalah biaya minimum atau keuntungan maksimum. Nah, sebenarnya caranya itu kita tinggal menggunakan eliminasi substitusi aja. Jadi ini, misalkan ini kan udah ketemu ya. Udah ketemu nih, misalkan ini garis yang pertama gitu kan. Ini garis yang kedua. Nah, trik cepatnya
kalau hanya ada dua syarat seperti ini, berarti eliminasi substitusi persamaan dari garis 1 dan 2. Nah, nanti akan diperoleh nilai X dan Y. Nah, kemudian nanti tinggal substitusi nilai X dan Y ini kemana? Ke fungsi tujuannya. Misalkan yang dicari keuntungan maksimum, ya berarti ke fungsi keuntungannya gitu. Nah, penasaran contoh soalnya seperti apa? Yuk langsung aja kita bahas mulai dari nomor 1. Nah, sudah. Nomor 1. Sistem pertidaksamaan linear untuk daerah yang diarsir pada gambar di bawah ini adalah, nah ingat tadi triknya adalah dibalik gitu ya. Oke, ini misalkan garis yang pertama. Nih. Kemudian ini garis yang kedua. Nah, untuk garis yang pertama, lihat yang di sumbu Y. Nah, di sini ada angka 6 kan? Berarti dituliskannya 6X plus 2, ini garisnya seret. Nah, di sumbu X di sini ada angka 2, berarti ditulisnya plus 2Y. Nah, terus tandanya apa? Karena yang diarsir itu di sebelah kiri, nih kan, di sebelah kiri garis yang pertama, maka tandanya kurang dari sama dengan. Kurang dari sama dengan siapa? 6 dikali 2. Nah, biasanya di soal seperti ini kita perlu untuk menyederhanakan teman-teman. Jadi langsung aja nih. Kira-kira bisa disederhanakan dengan dibagi 2. Nah, kalau dibagi 2, 6 dibagi 2 berarti menjadi 3X plus 2 dibagi 2, 1 berarti 1Y kurang dari sama dengan 6. Nah, ini dibagi 2 berarti ini tinggal dicoret aja ya. Berarti jadi 6. Tuh. Nah, ini yang pertama ya. Kemudian yang kedua, garis yang kedua di sini ada di sumbu Y ada angka 3, berarti dituliskannya 3X. Nah, kemudian garis ini seret ke sini kan, di sumbu X dia memotong sumbu X di angka 4, berarti dituliskannya 4Y. Nah, yang diarsir itu di sebelah kanan garis yang kedua kan, arsiran ini. Berarti di sini tandanya adalah lebih dari sama dengan siapa? 3 kali 4. 3 kali 4 karena ini sudah tidak bisa disederhanakan ya. Jadi langsung aja kita hitung. Jadi lebih dari sama dengan 12. Nah, kemudian pertidaksamaan yang lainnya adalah yang ketiga itu X lebih dari sama dengan 0. Ya, lebih dari sama dengan 0 karena ini yang diarsir adalah X lebih dari sama dengan 0 itu kan sebelah kanan sini ya daerahnya. Karena yang diarsir itu berada di kanan sumbu Y. Kemudian yang keempat itu Y lebih dari sama dengan 0. Karena yang diarsir itu di atas sumbu X gitu. Nah, jadi ada 4 pertidaksamaan nih. Nah, kita cari mana jawabannya. Jawabannya adalah yang A ya, yang A. Tuh, teman-teman. Jadi dibalik ya. Ini tadi yang ada di sumbu Y menjadi dituliskannya X, yang ada di sumbu X dituliskannya Y. Kemudian lihat yang diarsir sebelah kiri atau kanannya. Setelah itu yang ruas kanan itu adalah perkalian dari dua angka ini. Gitu. Terus disederhanakan ketemu deh. Yuk coba kita praktekkan untuk menghitung yang nomor 2 juga. Perhatikan gambar berikut ini. Nilai maksimum untuk fungsi objektif P sama dengan 3X plus 5Y adalah, nah, di sini yang ditanyakan adalah nilai maksimum. Nah, kita bisa menggunakan eliminasi
eliminasi substitusi. Dari siapa? Dari dua persamaan garis itu. Persamaan garis. Nah, caranya bagaimana? Kita cari dulu persamaan garisnya seperti tadi. Nih, yang pertama kita tulis di sini dulu ya. Ini misalkan garis yang pertama nih. Ini garis yang kedua. Yang pertama, yang ada di sumbu Y berarti kan 5. Jadi dituliskannya 5X gitu kan. Sret, ketemu di sini 5 berarti plus 5Y. Yang tidak perlu yang diarsir atau enggak ya, karena kita nanti akan mengeliminasi substitusi. Jadi ini langsung sama dengan gitu. Angkanya, perkalian 2 angkanya, berarti 5 kali 5. Ini disederhanakan dengan dibagi 5. Jadi X plus Y sama dengan 5 gitu kan. Nah, kemudian yang kedua, ini 3X plus 6Y sama dengan 3 kali 6. Disederhanakan dengan dibagi 3. Berarti menjadi X plus 2Y sama dengan 6. Nah, ini kita eliminasi substitusi teman-teman. Untuk apa sih dieliminasi substitusi? Untuk menentukan titik maksimumnya ya. Itu ada di sini nih titik maksimum. Jadi untuk menentukan titik maksimum yang merupakan titik potong kedua garis ya. Ini kita mau cari ini tuh titiknya berapa sih gitu. Oke, kita eliminasi di sebelah sini ya. Jadi kita tuliskan X plus 2Y sama dengan 6. Yang satunya X plus Y sama dengan 5. Nah, ini karena udah X-nya ada yang sama ya, udah sama ya. Ini X, di sini juga X. Maka langsung aja kita kurang gitu. X dikurangi X berarti ini habis ya. Ini langsung habis. Kemudian 2Y dikurangi Y berarti Y. 6 dikurangi 5 berarti 1. Nah, ketemu nih, Y-nya sama dengan 1. Kemudian kita substitusi ke salah satu. Boleh persamaan yang atas, boleh persamaan yang bawah. Nah, lebih mudahnya kita substitusi ke persamaan yang bawah. Karena ngitungnya lebih mudah. X plus Y itu sama dengan 5. X plus Y-nya ganti 1. 1 sama dengan 5. Berarti X-nya sama dengan 5 dikurangi 1. 4 gitu. Nah, sekarang kita udah memperoleh nilai X dan juga Y. Ya, X-nya 4, Y-nya 1. Kita substitusikan ke fungsi objektif P-nya. P sama dengan 3X plus 5Y. Jadi sama dengan 3 dikali 4 ditambah 5 dikali 1. 12 ditambah 5 sama dengan 17. Gitu. Ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, kita lanjut ya. Nah, untuk soal yang berikutnya adalah tentang pemodelan matematika. Ya, dari soal cerita diubah ke bentuk matematika, namanya pemodelan matematika. Caranya bagaimana? Langsung baca ke kalimat yang terakhir dulu ya. Jika banyak sedan yang diparkir X buah dan banyak truk Y buah, model matematika dari masalah tersebut adalah, nah, kalau dari Miss triknya kalian buat tabel dulu teman-teman. Jadi buat tabel jenis. Ini kan kalau kita lihat sekilas ini kan jenis kendaraan ya, sedan sama truk kan. Berarti di sini sedan, di sini truk. Nah, di sini banyak sedan itu dimisalkan X, berarti kita buat di sini kolom banyak. Banyak sedan itu X, banyak truk itu Y. Nah, baru kita baca dari atas gitu. Luas sebuah tempat parkir, nah, adalah 420 meter persegi. Tempat parkir yang diperlukan oleh sebuah sedan adalah 5 meter persegi dan luas rata-rata sebuah truk 15 meter persegi. Nah, tempat parkir tersebut dapat menampung tidak lebih dari 60 kendaraan. Biaya parkir untuk sebuah sedan 3.000 dan untuk sebuah truk 5.000. Nah, berarti kita tuliskan di sini apa yang kita ketahui, yaitu tentang luas ya. Rata-rata luasnya untuk sedan tadi adalah 5 meter persegi. 5 berarti kalau banyaknya luas untuk si sedan berarti kan 5X.
Kalau yang di sini berarti 15Y. Padahal total luasnya itu diketahui di soal 420. Tuh, kemudian nah ini hanya dapat menampung tidak lebih dari 60 kendaraan, berarti X banyaknya sedan ditambah banyaknya truk gitu kan. Tidak boleh lebih dari 60 gitu. Nah, kemudian ada informasi lagi, tapi ini tidak terlalu kita gunakan ya. Karena biasanya kalau biaya-biaya gitu tuh untuk menghitung keuntungan maksimum atau penghasilan maksimum kayak gitu. Jadi yang kita ubah ke model matematika hanya dua hal ini, yaitu tentang banyaknya kendaraan dan luas tempat parkirnya gitu. Jadi yang pertama kita tuliskannya ke bawah teman-teman. Nulisnya gimana? X plus Y kurang dari sama dengan 60. Kenapa kurang dari sama dengan? Karena di sini ada istilah ini, tidak lebih dari gitu. Tidak lebih dari ya. Kalau tidak lebih dari berarti kan dia kurang dari atau sama dengan gitu ya, 60. Kemudian untuk luasnya 5x plus 15y kurang dari sama dengan 420 ya. Karena nggak bisa melebihi luas tempat parkir itu kan. Nah, jadi tandanya juga kurang dari sama dengan. Kemudian kita sederhanakan nih dengan cara dibagi berapa? Bagi 5 ya. Bagi 5 menjadi X plus 3Y kurang dari sama dengan berapa? Ya, ini 420 dibagi 5 itu adalah 84. Gitu. Nah, jadi ada tadi 1, ini 2, kemudian kita tambahkan X lebih dari sama dengan 0 dan keempat Y lebih dari sama dengan 0. Kenapa? Karena banyak kendaraan itu lebih dari atau sama dengan 0 gitu. Tidak mungkin negatif. Tidak mungkin negatif. Kan nggak mungkin banyaknya mau sedan, misalkan banyak sedan negatif 4 gitu kan nggak mungkin. Itu ya. Jadi ada 4 ini nih. Yuk kita cari di jawaban. Ada di opsi jawaban A ya. Ada di A. Tuh. Yuk kita lanjutkan ke soal yang berikutnya. Soal yang berikutnya adalah soal nomor 4. Ya. Kita baca kalimat terakhirnya dulu. Yang dicari adalah keuntungan terbesar yang dapat diperoleh, ya, keuntungan maksimum. Nah, berarti ini kita cari semuanya gitu ya. Nah, caranya bagaimana? Kita buat tabelnya dulu seperti tadi. Untuk menambah penghasilan, seorang ibu rumah tangga setiap harinya memproduksi 2 jenis kue. Berarti di sini kita tuliskan jenis ya. Jenis kue ya, jenis kue itu ada jenis yang pertama, ada jenis yang kedua. Kemudian kita misalkan banyaknya kue jenis pertama itu adalah X, banyaknya kue jenis kedua itu Y. Nah, terus kita lanjut bacanya. Setiap kue jenis 1 modalnya 1000 dengan keuntungan 800, sedangkan setiap kue jenis 2 modalnya 1500 dengan keuntungan 900. Jika modal yang tersedia setiap harinya adalah 500.000 dan paling banyak hanya dapat memproduksi 400 kue, maka keuntungan terbesar yang dapat diperoleh ibu rumah tangga tersebut adalah, nah kita buat berarti kolom baru, yaitu untuk modal, ya kan? Modal dan apa? Modal dan keuntungan. Baik, dari soal kita ketahui bahwa modal untuk kue jenis pertama untuk produksinya itu 1000, gitu kan? Kemudian untungnya itu 800. Nah, ini dikasih X, ini juga X. Kemudian untuk jenis yang kedua itu 1500 modalnya. Untungnya 900. Tuh. Nah, kemudian diketahui juga
jika modal yang tersedia setiap harinya, modalnya itu tiap harinya maksimal itu 500.000 gitu. Kemudian memproduksinya itu paling banyak itu 400 kue. Tuh ya. Nah, di sini berarti kita mencari keuntungan maksimumnya tuh berapa sih gitu. Nah, seperti yang Mistia sampaikan di awal tadi, kita bisa menggunakan cara eliminasi substitusi. Ya. Dari mana? Dari dua persamaan ini gitu. Nah, kita langsung sederhanakan dulu nih. Untuk yang kedua ini kita sederhanakan sama-sama misal dibagi 100 ya. Berarti gini ya. Masih bisa disederhanakan lagi ya. Sama-sama dibagi berapa nih? 100 sudah ya, dibagi 5. Dibagi 5 berarti bagi 5 2, bagi 5 3, bagi 5 1. Jadi 2x 3y di sininya 1000. Nah, langsung aja kita eliminasi di sini ya. Kita tuliskan tadi 2x plus 3y sama dengan 1000. Tuh kan? Kemudian yang kedua diperolehnya dari sini. X plus y sama dengan 400. Nah, karena ini belum sama nih, belum ada yang sama, maka kita ubah dulu. Yang atas dikali 1, yang bawah dikali 2. Karena kita akan mengeliminasi yang x-nya. Jadi x-nya tuh biar sama, maka yang bawah kali 2. Berarti menjadi 2x plus 3y sama dengan 1000. Kemudian yang bawah menjadi 2x plus 2y sama dengan 800. Nah, terus dikurang. Berarti yang ini x-nya habis ya, tereliminasi. Kemudian yang y-nya 3y min 2y, berarti y sama dengan 1000 min 800, berarti 200. Nah, kalau y-nya 200, kita substitusi ke sini, ya kan? Berarti menjadi x plus y-nya diganti 200 sama dengan 400. Nah, jadi x sama dengan 200. Nah, ini baru ketemu x dan y-nya. Kemudian kita substitusi ke fungsi keuntungan ya. Berarti keuntungan terbesarnya itu 800x gitu kan, ditambah 900y sama dengan 800 dikali x-nya itu 200 ditambah 900 dikali y-nya itu ya 200 juga. Nah, kayak gini. Berarti ini menjadi seperti ini. Ditambah 9 kali 2 kan 18. Nolnya tuh ada 4. Tuh 2, 3, 4. Gitu. Jadi ini sama dengan berapa nih? 160.000 ditambah 180.000 sama dengan berapa? 340.000. Tuh. Jadi jawabannya adalah yang C. Nah, ini adalah cara yang cepat ya, cara yang cepat. Jadi kalian tinggal buat tabelnya kan. Kemudian habis itu eliminasi substitusi dari dua persamaan ini. Jadi tandanya di sini sama dengan, langsung sama dengan. Kemudian ketemu nilai x dan y, langsung disubstitusi ke keuntungan terbesar. Karena di sini tidak ada syarat yang lain gitu ya, hanya yang diketahui itu atau yang dibatasi itu hanya banyaknya kue sama banyaknya modal gitu. Baik, kita lanjut ke soal yang terakhir. Nah, ini tentang tempat parkir lagi nih. Hanya saja di sini pertanyaannya berbeda ya. Yang ditanyakan adalah hasil maksimum gitu. Oke, kita baca terlebih dahulu. Luas daerah parkir 1760 meter persegi. Luas rata-rata untuk mobil kecil 4 meter persegi dan mobil besar 20 meter persegi. Daya tampung maksimum hanya 200 kendaraan. Biaya parkir mobil kecil 1000 per jam dan mobil besar 2000 per jam. Jika dalam 1 jam terisi penuh dan tidak ada kendaraan yang pergi dan datang, tentukan hasil maksimum tempat parkir tersebut.
Oke, berarti kita buat tabelnya terlebih dahulu ya. Di sini untuk jenis, tentu jenis mobilnya ada mobil kecil gitu kan, ada mobil besar. Kemudian di sini ada banyaknya mobil kecil kita misalkan X, banyaknya mobil besar kita misalkan Y. Selain itu ada juga luas ya, luas tempat parkirnya. Untuk mobil kecil dia butuhnya 4 meter, berarti 4 meter persegi, jadi 4X. Untuk mobil yang besar 20, berarti 20 Y. Kemudian ada informasi lagi, daya tampung maksimum hanya 200 kendaraan. 200 kendaraan itu kan berarti banyaknya mobil kecil dan mobil besar kan. Jadi dituliskannya di sini ya, 200. Kemudian luasnya, luas keseluruhannya berarti ditulis di paling bawah sini, paling bawah luas, yaitu 1760. Nah, selain itu ada informasi juga tentang biaya parkir. Biaya parkir untuk mobil kecil itu 1000 per jam, berarti 1000X. Untuk yang mobil besar itu 2000 per jam, berarti 2000 Y. Nah, ini berapa gitu, hasil maksimumnya tuh berapa. Nah, sama seperti tadi kita akan eliminasi substitusi, tapi sebelum itu kita akan menyederhanakan bentuk ini dulu ya, yang bisa disederhanakan. Ini kan 4, 20, 1760. Semuanya itu bisa sama-sama dibagi 4. 4 bagi 4, 1. 20 bagi 4, 5. 1760. Kalau dibagi 4 itu hasilnya adalah 440. Ya kan? 440. Jadi di sini kita tuliskan X plus Y plus ini ya, yang sebelah kanan dulu, X plus 5 Y. Kita tuliskan di sini X plus 5Y sama dengan 440. Kemudian dari yang sebelah kiri, X plus Y sama dengan 200. Nah, karena udah sama, ada yang sama, berarti langsung aja kita eliminasi. Siapa yang dieliminasi? Yang dieliminasi adalah si X. Tuh kan? Jadi 5Y dikurangi Y, 4Y, 440 dikurangi 200 berarti 240. Jadi Y-nya sama dengan berapa? 60, ya kan? Y-nya 60, berarti kita bisa mencari X-nya ya. Kita pakai yang bawah ini aja, yang lebih mudah. Tuh, X plus Y sama dengan 200, Y-nya diganti 60. Berarti menjadi X plus Y-nya ganti 60 ya, plus 60 sama dengan 200. Jadi X sama dengan 200 dikurangi 60, jadi X-nya adalah 140. Nah, ketemu Y, ketemu X, berarti kita cari hasil maksimum ya. Untuk hasil maksimum itu sama dengan 1000 X. X-nya adalah 140. Ini kan ditambah 2000 Y-nya 60. Nah, ini kita peroleh 140.000, kan? Ditambah berapa nih? 120. Nah, jadi keuntungan maksimumnya adalah 260.000. Nah, ini adalah hasil maksimumnya ya, 260.000. Ya, baik, alhamdulillah kita sudah selesai untuk membahas tentang program linier. Jadi tadi kita sudah menentukan ini ya, pertidaksamaan dari grafik gitu kan, pertidaksamaan dari grafik atau daerah penyelesaian yang diketahui. Kemudian tadi kita juga menentukan nilai maksimum dari grafik. Setelah itu kita menyelesaikan beberapa soal cerita gitu ya. Semoga bisa bermanfaat dan berkah.
Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirobbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.